Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat online semuanya, siswa, siswi semuanya? Di video kali ini, Bu Alma akan memberikan video tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Normalnya manusia bernapas setidaknya 12-20 kali tiap menit. Namun ada kalanya pernapasan atau respirasi kita terganggu sehingga napas menjadi terasa sulit, tidak nyaman, atau tidak dapat bernapas sama sekali. Berikut saya akan memberikan beberapa gangguan pada sistem pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Pernapasan merupakan proses pertukaran udara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem ini bekerja dengan cara menyaring udara sehingga memberikan oksigen bagi tubuh. Produk buangan dari sistem respirasi atau pernapasan berupa karbon dioksida yang dikeluarkan pada saat menghembuskan nafas. Sistem respirasi juga berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembapan tubuh dengan udara sekitar. Fungsi lainnya yang tidak kalah penting yakni sebagai indera penciuman atau hidung, penghasil suara, serta membantu dalam mengatur keseimbangan dan pemeliharaan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Gangguan sistem pernapasan yang sering terjadi pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ respirasi bermasalah, secara otomatis sistem respirasi pun akan terganggu. Berikut ini saya akan memberikan beberapa gangguan pada sistem respirasi atau sistem pernapasan manusia. Influenza atau disebut juga dengan flu. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita pada saat batuk atau bersin. Faringitis. Keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis sering disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Laringitis. Laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Suara serak atau parau bahkan hilang sama sekali adalah gejala umum yang sering muncul jika seseorang mengalami laringitis. Asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Emfisema. Emfisema menyerang kantung udara alias alveolus. Seseorang yang terkena emfisema tidak selalu menunjukkan gejala yang khas. Namun, seiring perjalanan penyakitnya, biasanya penderita kondisi ini lambat laun akan mengalami sesak saat bernafas. Gangguan ini adalah salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau
PPOK. Pneumonia. Pneumonia atau yang biasa disebut dengan radang paru-paru merupakan peradangan akibat infeksi. Batuk berdahak, demam, dan sesak nafas adalah gejala umum dari pneumonia. Ciri lain dari penyakit ini adalah dahak kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda darah. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang cukup tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan merokok, baik itu aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Cara penularan. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Mengingat fungsinya yang sangat vital, kelangsungan dan kualitas hidup, setiap orang hendaknya menjaga kesehatan saluran pernapasannya dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.